Nah, saudara, saya ingin mengusulkan begini, sulit memberantas korupsi itu. Tolong melalui Pak Bambang Pacul, Pak, tolong Pak, undang-undang perampasan aset tolong didukung Pak. Biar kami bisa ngambil begini-begini ini Pak. Tolong juga pembatasan belanja uang kartal didukung Pak. Karena orang korupsi itu Pak, nurunkan uang dari bank 500 miliar dibawa ke Singapura, ditukar dengan uang dolar, lalu dia bilang ini menang judi karena di Singapura judi sah. Lalu dibawa ke Indonesia sah. Padahal itu uang negara Pak. Itu pencucian uang Pak. Nah sekarang mari kita batasi, kalau belanja 100 juta Anda keluarkan dari bank mana, kirim ke bank mana. Jangan dari orang bawa koper tuh, yang satu kopernya berisi kertas, yang satu berisi uang, ditukar di atas pesawat. Itu yang banyak terjadi. Izin kalau kesimpulan saya salah, tolong disalahkan. Karena ilmu ini, kalau analisis transaksi keuangan, pasti saya bukan jagonya. Kalau urusan pernik-pernik pasal hukum, pasti saya bukan jagonya. Saya nggak paham. Saya orang lapangan, saya besar di Komisi 7. Saya menangis waktu Pak Mahfud MD ini menjadi ketua MK dan kemudian menggedok membubarkan BP Migas menjadi SKK Migas. Saya waktu itu di Komisi 7 dan saya menangis. Kenapa? Karena saya ikut melahirkan undang-undangnya. Sistem 3 kaki itu. Lupakan itu. Tapi waktu itu dalam persepsi pikiranku, MK waktu itu keliru. Tapi saya gak komplain apa-apa karena putus saya final and binding. Oke. Nah sekarang hari ini, Pak, kesimpulan saya hari ini, Pak, ini sesungguhnya kawan-kawan ya belum jelas betul nih 349T ini, Pak. Ini angka apa? Tapi triliun, Pak. Kalau orang kampung bayangkannya 1 triliun itu 1000 miliar. Mereka 1 miliar itu beli 1 Alphard, Pak. Jadi itu kalau 1 triliun 1000 Alphard. Dijajar panjang tuh. Ngeri. Barisan Alphard. Kalau 349 triliun gimana? Sabang. Waduh. Luar biasa. Ini angka yang sesungguhnya belum clear betul. Miss Bakun, saudara saya itu dari Komisi 11 datang ke sini memberikan pencerahan, tak tulis. Itu orang akuntansi, orang pajak. Itu juga anak buahnya Pak Hadi Purnomo dulu. Iya, kasus dulu. Iya, kasus Senturi kena penyakit dulu. Itu kawan lama, ahli juga itu. Tadi saya dengar tulis Maki, wah, angka ini kalau jadi tindak pidana masih jauh. Betul Pak. Ini baru diprofiling oleh tim dari PPATK. Ada transaksi yang keluar dari profiling. Ini dicatat 2009 sampai 2023, catatan di sini yang di tempatnya Bu Sri Mulyani izin. Itu ternyata tanggalnya beda Pak. Yang di profiling, ya pasti nanti angkanya beda. Jadi yang di tempatnya Bu Sri Mulyani itu ternyata baru 2015 sampai 2020 plus 2022. 2021-nya nggak ada. Ini dapat dari mana? Oh, dari dikirim dari PPATK. Yang tahun 2015 tanggalnya 6 Agustus 2015. Tahun berikutnya 26 Juli 2017 dan seterusnya, Pak. Pertanyaannya, dapat dari PPATK surat. Ini kita bicara SOP, Pak. Sudah benar belum SOP-nya? Kalau PPATK ngirim pada Bu Sri Mulyani, tentu dibaca undang-undangnya dulu.
Undangnya di sini bos. Undang-undang nomor 10 yang bikin Pak Sudik itu. Kalau kita baca di pasal 47, PPATK membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas fungsi dan wewenangnya secara berkala tiap 6 bulan. Ayat 1-nya, tiap 6 bulan. Kepada siapa? Hanya kepada 2 lembaga. Siapa Pak? Disampaikan kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat. Dan itu Komisi 3. Itu masih ingat tuh Pak Suding? Saya cek. Di sini saya cek. Oh memang ada. Tetapi bukan laporan TUSI. Bukan TUSI Pak. Nah, jadi yang dari ini PPATK ditanya dulu. Kamu ngelapornya ke siapa? Ada ke Menkeu, mungkin ada ke Pak Bareskrim, mungkin ada ke KPK. Ini dikonsolidir dulu dong. Konsolidir dulu supaya angkanya cetak. Profilingnya itu supaya cetak. Jangan profiling yang salah. Bes bakun diturunkan, datanya beda, angkanya beda. Kan gitu bos. Pak Kepala, Dinda Kepala. Ini junior saya ini, orang lurus. Saking lurusnya rambutnya juga lurus banget tuh. Jadi izin. Siapa yang mengaudit ini semua harusnya? Langkah pertama komandannya. Komandannya siapa? Sudah jelas tertulis kok di dalam suratnya peraturan presiden yang dulu pertama kali 2004 terus Pak SBY menambahkan dan terakhir 117 2016. Ini ex officio semua. Komandannya Menko Polhukam. Pak Menko Polhukam inilah yang mesti lakukan audit, mengkonsolidir. Namanya juga konsolidasi. Jadi Bambang Pacul nggak setuju pansus today. Tetapi Bambang Pacul memohon, meminta atau memerintahkan. Ini kawan-kawan pakai PIN semua Pak. Karena supaya kena hak imunitasnya masih nempel Pak. Karena kalau ini dicopot izin Pak, saya pulang kampung ngarit lagi Pak. Ngarit lagi kalau Pak Agus Andriano minimum kalau pensiun bintang 3 minimum untuk hari ini bisa bintang 4 minimum bintang 3. Pulang masih ada pensiunan Komjen bos. Kalau pensiunan DPR enggak direken Pak. Enggak direken. Nah itu tenan ini Pak. Ah, hilang aura Pak. Kalau DPR pensiun keluar Pak. Enggak jadi lagi kesini, enggak berani Pak. Itu udah jadi penyakit Pak. Izin, ini ilmu kehidupan. Enggak berani Pak. Masa kesini bawa map, bawa proposal. Wah, mati aja. Hari ini boleh senior saya PDK Herman, maka dia lolos terus, berusaha lolos terus. Beliau sadar kalau nanti nggak lolos, omongannya nggak ada yang dengerin. Ini true story Pak, true story ini. Jadi Pak Menko Polhukam dalam ini ketua komite, dikonsolidir dulu. Nanti butuh waktu berapa kita rapat lagi di sini. Kenapa begitu? Sampeyan mesti konsolidir. Dugaan saya ini, izin, jangan-jangan rapatnya tidak pernah terjadi. 2016 kok. Ini sudah diangkatnya 2016. Sudah terkonsolidir lama. Loh, masa nggak ada follow up? Masa nggak ada follow up? Kalau ada laporan dari PPATK nggak ada follow up. Kalau nggak ada follow up, diem-diem masukkan kopi Pak. Cet. Bisi Pak Johan Budi, selesaikan itu. Wah, tewas bos. Tewas. Ini 2 alat pemukul yang luar biasa KPK sama PPATK ini untuk membuat semua uang naik ke atas permukaan. Kan gitu. Pak
Mahfud tanya pada kita, tolong dong undang-undang perampasan aset dijalanin. Republik di sini ini gampang laksananya nih. Lobbynya jangan di sini Pak. Ini Korea ini semua menurut bosnya masing-masing. Di sini boleh ngomong kalah Pak. Bambang Pacul ditelepon, Ibu Pacul berhenti, siap. Ini laksanakan Pak. Jadi 2 presiden pernah nanya sama saya, pembatasan uang kartal sama ini RUU ini yang mana ya Pak Presiden? Kalau pembatasan uang kartal pasti DPR nangis semua. Kenapa? Masa dia bagi duit harus pakai e-wallet Pak? E-walletnya cuma 20 juta lagi, nggak bisa Pak. Nanti mereka nggak jadi lagi. Oh iya. Loh, saya terang-terangan ini, gitu loh. Mungkin perampasan aset bisa, tapi harus bicara dengan para ketum partai dulu. Kalau di sini nggak bisa. Teori saya. Jadi permintaan jenengan langsung saya jawab. Bambang Pacul siap kalau diperintah. Mana perintah berani Pak? Sama toh? Ayo. Itu kira-kira Pak Mahfud.